Sinteyong ingin timnas Indonesia incar peringkat ketiga. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong ingin skuad Garuda setidaknya mengincar peringkat 3 atau 4 saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong sendiri menginginkan target realistis saat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dan pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa timnas Indonesia bisa bersaing untuk peringkat ketiga atau keempat. Faktanya, ranking FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 tim yang lolos ke putaran ketiga. Anda membutuhkan sedikit keberuntungan untuk lolos ke putaran final langsung. Jika kita mendapat 3 tim lawan yang cukup ideal di drawing, saya pikir kita bisa bersaing untuk peringkat 3 atau 4. Kemudian, kita bisa menargetkan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kita bahkan tidak berpikir soal playoff. Kata Sinteyong dilansir bolasport.com dari Yonhap News. Di putaran ketiga, nantinya akan ada 3 grup yang berisikan masing-masing 6 tim. 2 tim teratas masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan kemudian peringkat 3 dan juga 4 akan melaju ke putaran keempat, di mana akan ada 6 tim yang dibagi ke dalam 2 grup. Dan 2 tim masing-masing pemenang grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Kami pasti akan bertemu salah satu 3 tim terbaik di Asia saat ini seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Iran. Saat saya bertemu dengan Korea Selatan, menurut saya itu mudah karena saya sebenarnya paling mengenal tim mereka. Jika Korea dan Indonesia satu grup, mereka juga akan mendapat perhatian lebih dari fans dan akan jadi tontonan yang sangat menarik, ucap Sinteyong. Sanjungan AFC untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan Garuda menuai banyak pujian termasuk dari Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Lolosnya skuad asuhan Sinteyong itu usai Indonesia menumbangkan Filipina di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua beberapa waktu lalu. Atas nama sepak bola Asia, saya sepenuh hati memberikan pujian kepada 18 tim yang telah lolos ke tahap berikutnya pada kualifikasi Asia AFC untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan untuk keberhasilan mereka memastikan tempat di Piala Asia Arab Saudi 2027, kata Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa di situs resmi AFC. Para pencetak sejarah kami, Palestina, Indonesia, Republik Kirgistan telah membuat imajinasi benua Asia dan sekitarnya dengan lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah, katanya menambahkan. Pencapaian mereka adalah bukti upaya luar biasa dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, Asosiasi Sepak Bola Indonesia, dan Persatuan Sepak Bola Kirgistan, kata dia. Dia menilai, sepak bola di negara-negara Asia saat ini, sudah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Sepak bola di Asia sudah berkembang pesat. Dia pun berharap agar 3 negara ini mampu menciptakan sejarah lagi di level dunia. Kami berharap semua tim kami, termasuk debutan terkemuka kami, meraih kesuksesan terbaik dalam upaya mereka untuk menciptakan lebih banyak sejarah dalam tahap-tahap yang menentukan, tuturnya. Bek timnas Indonesia Jai Ijes diincar 2 tim Serie A. Bek tengah tim nasional Indonesia Jai Ijes dirumorkan diincar 2 tim Serie A, yakni Torino dan Parma. Saat ini Jai sendiri berseragam Venezia, dan rumor yang muncul, ia diincar oleh Torino karena sang pelatih Venezia, Paolo Vanoli diminati klub asal Turin tersebut. Jika Vanoli mengambil penawaran Torino, rumornya Vanoli turut akan membawa Jai Ijes. Meskipun begitu, Presiden Venezia Duca Niederauer ingin sang juru taktik tetap bertahan.
Vanoli telah melakukan pekerjaan luar biasa dan kami ingin dia terus menjadi pelatih di sini. Kami sudah menerima kabar dari agennya untuk meninggalkan Venezia. Tapi harus ingat bahwa ada klausul pelepasan dan juga pembayaran penalti yang harus dibayarkan, kata Niederauer kepada Tutto Venezia Sport. Selain Torino, Parma juga dikabarkan turut meminatinya. Seperti diberitakan oleh media lokal, Forza Parma, Ijes dinilai punya potensi untuk jadi bek tangguh di Serie A. Ia sebenarnya masih punya kontrak di Venezia sampai musim panas 2027. Dan pemain berusia 24 tahun itu telah memperkuat Venezia sejak musim panas 2023 dan diboyong secara bebas transfer dari klub Belanda Go Ahead Eagles. Pada musim lalu, ia sendiri menjadi bagian skuad utama tim dan dirinya mencatatkan 25 penampilan di Serie B. Sementara itu, agennya sendiri belum memberikan tanggapan terkait dua rumor yang sedang tersebar itu. Tiga dampak positif naturalisasi Miss Hilgers. Melihat tiga dampak positif yang akan didapatkan timnas Indonesia jika bek keturunan Miss Hilgers dinaturalisasi oleh PSSI. Nama Miss Hilgers tengah menjadi perbincangan belakangan ini setelah kedapatan mengomentari unggahan soal debut Calvin Verdong bersama timnas Indonesia. Komentarnya itu kemudian membuat netizen berspekulasi bahwa bek milik FC Twente tersebut ingin mengikuti jejak Calvin Verdong membela timnas Indonesia. Bahkan jauh sebelum itu, Miss Hilgers juga telah mengikuti akun Instagram PSSI dan mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi. Namun, naturalisasi Miss Hilgers juga sempat mengundang kontra dari berbagai kalangan, dikarenakan dirinya berposisi sebagai bek. Ya, sektor bek timnas Indonesia sendiri sudah banyak dihuni oleh pemain keturunan, sehingga naturalisasi pemain berusia 23 tahun itu dirasa tak masuk akal. Meski begitu, naturalisasi Miss Hilgers nantinya bisa saja memberi dampak positif bagi timnas Indonesia di kemudian hari. Kira-kira dampak positif apa yang diberikan Miss Hilgers jika nantinya ia bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia? Berikut dampak positifnya. Yang pertama, menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Yang kedua, menambah pengalaman di sektor bek. Dan yang ketiga, aset jangka panjang karena usianya masih sangat muda.